Hai, perkenalkan nama saya Jeremy Kaligis. Saya dari Fakultas Vokasi, jurusan D4 K3. Di sini saya akan membicarakan sedikit mengenai alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut APAR. Oke, sebelum kita memasuki materi mengenai APAR, mari kita simak sedikit saja bagaimana terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi atas 3 unsur. Yang pertama, oksigen, karena oksigen dapat mempertahankan pembakaran. Yang kedua, panas, sebab panas dapat menaikkan bahan bakar ke suatu pengapian. Yang ketiga adalah tentunya bahan bakar, sebab bahan bakar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Dalam teori tersebut terdapat istilah yang disebutkan bahwa 3 unsur tersebut memiliki nama, yaitu teori segitiga api. Oke, selanjutnya di bumi ini terdapat 20,9% oksigen, dan juga sedangkan untuk membentuk api cukup 15% saja. Dan juga tentu panas bisa berasal dari berbagai sumber. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah gesekan, yang ketiga adalah listrik, dan yang terakhir adalah gas kompres. Oke, setelah kita mengetahui sedikit tentang terjadinya kebakaran, mari kita memasuki materi mengenai APAR. Yang pertama, APAR adalah alat pemadam api ringan yang dapat berdiri sendiri, yang bisa juga dijinjing, dipanggul untuk memadamkan api pada titik awal. Untuk berat pada alat pemadam api ringan dimulai dari 1 hingga 9 kg. Selanjutnya, untuk berat minimal dari alat pemadam api ringan tersebut terdapat 0,5 kg, dan juga berat maksimal 16 kg. Lebih dari 16 kg dinyatakan sebagai alat pemadam api berat. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan mengenai APAR tersebut. Maksud dengan mengenal berbagai jenis media pemadam diharapkan dapat memilih media pemadam yang tepat dari satu klasifikasi kebakaran tertentu. Dan tujuannya adalah dengan ketepatan memilih media pemadam, maka akan dapat mencapai pemadaman kebakaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan, yaitu dalam Permenaker Pasal 4 Bab 2 tahun 1980 mengenai pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan, yaitu pada ayat pertama disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dengan jelas, mudah dicapai, mudah diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Pada ayat yang ketiga, tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari atas lantai, tepat di atas satu atau kelompok alat pemadam api ringan tersebut. Selanjutnya pada ayat yang kelima disebutkan penempatan alat pemadam api ringan tersebut tidak boleh melebihi 15 meter kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Selanjutnya pada yang ayat ke-6, semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dan juga disebutkan pada pasal 6, yaitu setiap alat pemadam api ringan harus dipasang atau ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang, atau ditempatkan dalam lemari atau peti box yang tidak dikunci. Selanjutnya pada pasal yang ke-8 disebutkan pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian atas atau puncaknya berada pada ketinggian 1,2 meter dari permukaan lantai.
kecuali jenis CO2 dan tepung kering atau dry chemical. Berikut merupakan petunjuk tanda pemasangan alat pemadam api ringan yang benar. Berikut merupakan bagian-bagian yang terdapat pada alat pemadam api ringan. Yang pertama adalah safety pin atau pin pengaman. Yang kedua adalah lever atau tuas. Yang ketiga adalah handle atau pegangan. Yang keempat adalah pressure gauge atau yang biasa disebut pengukur tekanan. Selanjutnya ada silinder tentunya, yaitu tabung, dan juga hose selang, dan juga selanjutnya ada nozzle atau corongnya, dan juga tentunya terdapat label informasi. Dalam label informasi tersebut disebutkan mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe dari APAR tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa klasifikasi mengenai kelas kebakaran tertentu. Yang pertama ada kelas A, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh benda padat yang mudah terbakar. Contohnya seperti kertas, kain, kayu, karpet, dan plastik. Dan juga ada kelas B, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh zat cair atau gas yang mudah terbakar, seperti contohnya bensin, minyak tanah, alkohol, LPG, dan LNG. Dan juga selanjutnya ada kelas C, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh aktivitas elektrikal, yaitu contohnya bisa saja seperti korsleting listrik dan over voltage. Dan juga ada kelas D, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh zat logam yang mudah terbakar, seperti contohnya titanium, magnesium, dan aluminium. Dan juga terdapat beberapa jenis-jenis APAR, yaitu yang pertama ada serbuk atau yang biasa disebut dry powder, yang kedua ada foam atau busa, yang ketiga tentunya ada yang air atau water, selanjutnya ada CO2 atau karbon dioksida, dan terakhir ada halon. Terdapat suatu keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada alat pemadam api ringan berjenis air. Keunggulannya adalah yang pertama mempunyai daya serap panas yang besar, yang kedua mempunyai daya pengembangan menjadi uap yang sangat tinggi. Yang selanjutnya pada temperatur normal air beratnya relatif stabil, dan juga yang keempat mudah disimpan tentunya, mudah diangkat dan mudah dialirkan. Yang kelima mudah didapat tentunya dalam jumlah yang banyak. Yang terakhir, keunggulan yang terakhir dapat dipancarkan dalam bentuk jet, spray, atau fog. Dan juga terdapat suatu kelemahan dalam alat pemadam api ringan jenis air, yaitu yang pertama, tingkat korosif tinggi atau rawan bocor tabung. Yang kedua, tidak bisa diaplikasikan untuk kelistrikan. Yang selanjutnya ada tingkat kegagalan alat pemadam api ringan berjenis air ini sangat tinggi. Dan juga yang terakhir, daya tahannya sangat rendah. Dan juga selanjutnya pada alat pemadam api ringan berjenis foam atau busa memiliki kepanjangan, yaitu aqueous film forming foam atau AFFF. Dan juga alat pemadam api ringan berjenis foam ini merupakan kumpulan cairan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengepung di atas permukaan zat cair dan mengalir di atas permukaan zat padat. Selanjutnya, menurut kelas kebakaran powder
kelas kebakaran powder dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tepung kimia atau reguler, adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C, seperti klasifikasi kelas kebakaran yang sebelumnya saya bicarakan. Yang kedua adalah tepung kimia atau multipurpose, adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Dan yang terakhir ada tepung kimia special dry powder, adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Dan juga selanjutnya media karbon dioksida atau CO2 dipakai untuk memadamkan kebakaran karena memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, dan kedua tidak menghantarkan listrik. Yang selanjutnya tidak meninggalkan residu. Yang keempat, berat jenis CO2 ini 1,5 kali berat udara. Yang kelima adalah efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Dan juga untuk alat pemadam api ringan berjenis halon, terdapat kelebihan dalam alat pemadam api ringan tersebut. Yang pertama, tidak memiliki residu. Yang kedua, berat jenis halon 5 kali berat udara. Yang selanjutnya, tidak menghantarkan listrik. Dan terakhir, dapat memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Untuk pengganti halon atau bisa disebut HCFC atau non halon non CFC, sebab sejak tanggal 1997 halon tidak boleh lagi digunakan karena mengandung CFC yang bisa merusak ozon bumi. Sejak saat itu dibuatnya bahan pengganti halon berbahan dasar HCFC. Berbagai merek dagang seperti Halotron, AF11, NAV, PIV, Solkaflan, Liquid Gas, selanjutnya HCFC 123, FM200, dan lain-lainnya. Selanjutnya terdapat sebuah peraturan menurut Kepres RI nomor 23 tahun 1992 mengenai penggunaan bahan klorofluorokarbon atau CFC tadi, bahwa pada tanggal 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan lagi sebab dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang terdapat pada stratosfer bumi atau lapisan udara yang berada antara 10 sampai 60 km dari permukaan bumi, yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang membahayakan makhluk hidup. Dampaknya dapat membahayakan kulit seperti terjadinya kanker kulit dan juga menurunnya sistem daya tahan tubuh, menyebabkan katarak dan terganggunya panen pertanian. Terdapat satu lagi jenis alat pemadam api ringan yang namanya adalah Elite Fireball yang berbentuk bola, yaitu Elite Fireball ini berfungsi untuk memadamkan api titik awal. Apabila Elite Fireball ini terkena api otomatis dan akan langsung meledak. Selanjutnya terdapat suatu kegagalan APAR disebabkan oleh jenis yang tidak sesuai, ukuran juga tidak sesuai,
macet atau tidak berfungsi, salah penempatan. Dalam macet atau tidak berfungsi dibagi lagi menjadi dua, karena tidak bertekanan atau bocor, dan juga menggumpal atau tunda refill. Yang terakhir, kegagalan APAR dapat disebabkan oleh petugas juga tentunya, sebab mungkin petugas tersebut tidak terampil dan belum bisa ditunjuk. Dalam prosedur penggunaan alat pemadam api ringan, terdapat cara untuk memadamkannya, yaitu yang biasa disebut dengan PASS. PASS. Yang pertama, P, pull the pin atau tarik pin pengaman. Yang kedua, A, aim low at the base of flames, arahkan pada dasar sumber api. Yang ketiga, S, squeeze the handle atau tekan tuasnya. Yang terakhir adalah S, swipe side to side, semprotkan satu sisi ke sisi lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai banyak hal tentang alat pemadam api ringan, klasifikasi kebakaran, kegagalan alat pemadam api ringan, kelas kebakaran, dan juga terjadinya kebakaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai bertemu kembali.